latihannya pun yang paling parah itu aku disuruh dai di depan kebo. Abang sama sapi itu. SMP itu full, sering aku ikut lomba-lomba, tapi aku nggak pernah namanya menang sekali. Bahwa Harvard ini, university di Amerika, melakukan penelitian mendalam tentang pertanyaan dasar. Nah, komunikasi ini kan masuk bagian soft skill. Nah, di situ pun aku percaya hal tersebut akan berdampak dengan baik ke depannya gitu loh. Eyo, kembali lagi bareng kita di podcast Maha Capek. Serba bisa capek juga. Kalau di episode sebelumnya nih, kita udah bahas soal gimana kehidupan pas awal jadi mahasiswa baru. Gimana, apa aja yang perlu disiapin. Dari kesimpulan video sebelumnya nih, kita ambil kesimpulan kan kemarin, kalau misalnya yang perlu mahasiswa punya itu, yang pertama keberanian buat nyoba hal apapun, terus juga kepandaian untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, di samping aku sekarang ini udah ada Mas Dennis nih. Sapa dulu dong teman-teman. Halo teman-teman Maha Capek. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat teman-teman. Selalu ya. Gimana kabarnya Mas Dennis? Alhamdulillah Mbak Inla sehat. Mbak Nela sendiri gimana kabarnya? Capek. Capek ya? Maha Hai capek. judulnya Maha Capek. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau kalian ngerasa capek juga boleh komen di kolom di bawah. Harus komen dong, biar tahu nih kita keadaan mereka juga gimana. Ya, siapa tahu dia capek atau lebih stres daripada kita ternyata ya. Ada yang tahu. Seperti yang kita tahu nih, Mas Dennis ini tuh seorang dai muda. Jam terbangnya tuh pasti udah kayak nggak diragukan lagi lah ya. Terus kalau kita intip nih ke Instagramnya Mas Dennis, banyak nih postingan-postingan yang isinya tuh pencapaian-pencapaiannya. Apalagi aku ngeliat nih postingan terbarunya nih yang 2025 recap. Itu isinya gimana lomba-lombanya, gimana pialanya, piagamnya. Wah, udah sangat amat banyak ya teman-teman. Dan itu semua didapetin dari public speaking, kemahiran public speakingnya Mas Dennis nih. Tentunya dari pencapaian yang udah Mas Dennis capai ini, pasti itu ada cerita dong di baliknya. Boleh dong ceritain ke aku, ke teman-teman semuanya yang lagi nonton ini, gimana awal mula kamu terjun ke dunia tersebut. Betul. Oke. Ini berarti dari awal banget Mbak ya? Ya, diceritain dari SD juga berarti ya? Boleh, dari bayi boleh. Oke, mungkin gini Mbak Nela ya. Sebelumnya kan teman-teman, saya Dennis, saya Triska, saya asal Lampung. Nah, jadi alhamdulillah saya sekarang kuliah di Yogyakarta. Ini tempatnya orang-orang terpelajar semua, tempatnya orang-orang kita mencari relasi juga banyak banget. Semua di Indonesia bahkan di hampir seluruh dunia itu ada di sini gitu loh. Kalau kita ngomongin apalagi UMY ini kan benar-benar tempatnya gitu Mbak ya. Tempatnya orang-orang ya kampusnya orang luar negeri gitu kayak katanya gitu. Nah, kalau prosesku sendiri ya untuk mencapai ke sini dulu itu waktu SD aku nggak minat banget teman-teman sama apa yang namanya ngomong di depan umum. Oh ya? Cuma aku ada satu apa ya yang buat aku tuh ada privilege lebih Mbak. Kenapa tuh? Apa itu? Coba kasih tahu. Kelucuan doang. Buat aku tuh buat lucu gitu loh. Yang gua lucu terus lucu tuh entah. Tapi aku nggak nyadar. Saya nggak nyadar teman-teman. Maksudnya tuh ngelakuin gimana sih? Nah, akhirnya pernah Mbak kelas 4 SD itu diminta lah buat lomba juga public speaking, tapi walaupun kalah kan no problem gitu ya. Nah itu juga sampai itu percobaan pertama kelas 4 SD itu lomba dai-daiyah seprovinsi Lampung. Dan akhirnya apa? Oh nggak berani maju Mbak karena ini ya karena masih nervous itu karena kalahnya itu ya. Belum kalah. Oh ya? Masih. Jadi pas orang mau maju itu alatnya udah sering nih Mbak. Latihan sering, udah pernah jadi komandan upacara. Nah tapi waktu mau tampil itu nama aku dipanggil, aku langsung nyumput. Pura-puranya perutku sakit, down gitu loh, down. Bilangnya gara-gara makan sate. Makan sate tuh ini apa namanya terlalu banyak, jadi pedes gitu perutnya di sini. Nah, gitu. Itu alasannya itu. Nah, dan lebih parahnya lagi Mbak, ini waktu SMP gitu. SMP itu aku sekolah di SMP Muhammadiyah Mandala Metro. Nah, di SMP Muat itu alhamdulillah punya guru namanya Ustazah Halawiyah. Ini boleh aku sebut sekarang Mbak ya, biar Ustazah Halawiyah juga tahu. Jadi prosesku sekarang ini tuh yang bawa tuh bukan tanpa seseorang aku bisa belajar sendiri, tapi karena beliau membimbingku dari kelas 7 SMP. Dan kalau Mbak Naila tahu, jadi waktu awal latihan itu lombanya buat Olimpikat. Kalau teman-teman tahu Olimpikat itu event di SMP SMA Muhammadiyah. Untuk SMP SMA Muhammadiyah senasional. Nah, jadi itu persiapan 2 bulan dan latihannya pun kalau Mbak Nela tahu yang paling parah itu aku disuruh dai di depan kebo.
Ngomong sama Cuman sapi. kebo. Ngomong sama sapi itu. Jadi ngomong tuh Mana tuh ceritanya? gini. Jadi gini. Udah hafal teks nih, Mbak. Ya. Intonasi juga udah dipelajarin sama beliau. Nah, sempat cerita ada 3 orang di situ kan. Aku, temanku, sama di kelasku. Nah, itu di pinggir apa namanya itu? Di pinggir sungai SMP. Iya. Nah, itu ada sapi di situ. Aku disuruh ngomong di depannya. Itu disuruh ceramah di jadi depannya. jadi ustadznya itu nyuruh kamu, Ustazah. gurunya kamu, ustazahnya itu nyuruh kamu buat ngomong ngomong di depan sapi. Di depan sapi itu. Jadi sapi natap aku suruh ngomong. Entah. lucu ya ini ya. Itu kerbau gitu, Mbak. Itu kerbau loh. Nah, itu hal paling lucu tuh pengalamanku. Tapi kamu bisa. Tapi aku bisa. Ya karena terpaksa. Kalau aku nggak mau ngomong itu ya mungkin guruku marah gitu loh. Oh, ngerti. Jadi kamu tuh ngerasanya juga aneh, cuman kamu lebih takut gurumu marah. Iya, karena kan ini kan lomba pertamaku juga di SMP gitu loh. Oh, jadi tiba-tiba sorry, apa ya, motong sedikit ya. Aku penasaran nih. Jadi itu ceritanya kamu tuh tiba-tiba ditunjuk. Iya, gitu. bukan karena ditunjuknya itu ini. Waktu kan kalau di SMP Muhammadiyah atau di SMA Muhammadiyah itu ada yang namanya ta'aruf. Masa ta'aruf tapi untuk di inilah SMP SMA gitu lah. Ngerti. Nah, di situ aku orangnya kayak MPLS berarti. Nah, tapi aku kelihatan orang yang ini yang sering nanya, aktif. Walaupun nanyanya itu nggak jelas gitu loh, Mbak. Nah, gitu. Terus kayak ustazahnya itu tertarik, akhirnya memilih kamu buat ikut lomba itu. Nah, betul. Ngerti. Gitu. Itu jadi waktu SMP tuh nggak pernah menang sama sekali, walaupun udah sering diasah, sering suruh ngomong depan kerbau, disuruh ngomong di kantin, jadi nggak pernah menang sekali. Itulah di situ terjawab setelah aku SMA. Oh, gimana tuh ceritanya? Nah, SMA aku mulai lomba sekali, itu dapat namanya di lomba di Lampung, itu dapat harapan 3. Harapan 3 kan, dapat juara harapan 3 kan udah kayak jauh sebenarnya ya. Kayak tapi aku seneng banget di situ, Mbak. Seneng banget. Wah, kayak kamu bisa nih. Akhirnya aku nyampe nih. Capek apa yang punya aku tahu gitu. Aku tahu nih gimana caranya gitu loh, apa tipsnya gitu. Nah, lanjut lomba-lomba lagi di SMA. Alhamdulillah teman-teman naik juara 2, naik juara 1 dan satu dan alhamdulillah pun tingkatnya itu selalu provinsi, Mbak. Ada jadi bertahap. Ada bertahap. Ya. Nah, alhamdulillah mengikuti juara dai tingkat nasional itu yang diadakan oleh salah satu instansi di Lampung, tapi aku lupa namanya apa ya. Alhamdulillah waktu lomba online aku dapat juara 2 nasional. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, selain di dai juga ada juga namanya di musik, Mbak. Di musik juga setelah kita mengasah, kan aku juga ada UKM gitu loh, Mbak. Di SMP gitu loh. Di SMA. Oh, di SMA kayak itu musik gitu. Oh, kayak ekstrakurikuler. Nah, tapi akapela yang ku ikutin. Oh iya. Nah, alhamdulillah juga Allah tahu gitu ya, ini perjuangan udah gini gitu. Nah, akhirnya pun Allah kasih di situ lomba nasional, kita dapat juara 1 yang diadain UMS Solo. Mendapatkan alhamdulillah setelah mengikuti proses-proses dari semua itu, ternyata di UMY ada jalur beasiswa. Ku ambillah jalur beasiswa prestasi di UMY. Wih, keterima dan alhamdulillah free study, teman-teman. Oh ya, berarti beasiswanya itu sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Wah, berarti dari awal kamu kuliah sampai sekarang ke cover? Masih. Keren banget nih pencapaiannya Mas Denis ini. Alhamdulillah, teman-teman. Dari ceritanya Mas Denis tadi ini, kita bisa lihat kan banyak lenggak-lenggok tentunya. Terus aku pengen tahu nih, setelah kamu itu udah pernah banyak mencoba, udah pernah banyak ajang yang kamu ikuti, ada nggak sih karena kamu ngerasa kamu tuh nggak pede banget, dan gimana cara kamu ngatasinnya? Mungkin bisa di-sharing ke aku nih, karena aku sendiri masih kayak agak gojek-gajik ya kalau misalnya ngobrol ngomong di depan banyak orang. Di-share juga ke teman-teman, tahu teman-teman meregulasi kita ya, gimana caranya kita tetap berani tampil di depan umum. Tentunya sampai sekarang pun rasa takut masih ada, Mbak. Oh, masih? Rasa grogi masih ada. Aku selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Ustazahku. Kalau namanya lomba, itu jangan cari juaranya, jangan cari hadiahnya, tapi cari dakwahnya, kebaikannya di situ. Oh, ngerti. Nah, setelah itu mikir juga apa yang sudah kita lakuin dulu. Aku udah sejauh ini nih, bisa jalan kayak gini. Nah, masa aku berhenti di sini? Nah, kan biasanya aku bisa ngelewatin, maksudnya dua nggak bisa.
Nah, akhirnya aku punya rasa lagi keberanian. Ya walaupun aku di depan masih ada rasa grogi dikit. Nah, tapi sebelum tampil tuh harus kayak ini gue bisa nih, ini gue bisa nih. Jadi kayak kasih mindset ke gue bisa nih, gue bisa. Ini mah sepele. Nah, mindsetku tuh harus baik dulu itu di awal. Udah senyum buat membangun diri sendiri gitu. Nah, dan ada satu lagi nih Mbak Naila. Kemarin aku baca jurnal bahwa Harvard ini, university di Amerika, melakukan penelitian mendalam tentang pertanyaan dasar. Nah, apa itu? Apa yang menyebabkan penentu kesuksesan seseorang? Ternyata 80-85% ini penentu kesuksesan seseorang adalah soft skill. Artinya hard skill yang berupa keterampilan hanya memberikan pengaruh 15% saja. Jadi dominan di soft skill-nya. Nah, alhasil jika teman-teman ingin meraih kesuksesan, maka yang dikembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, inisiatif, inovatif, produktif, dan mengembangkan karakter lainnya yang bersifat produktif. Maka dari itu Mbak Naila, aku percaya bahwa di sini ada poin komunikasi nih. Nah, bahwa komunikasi itu benar-benar penting gitu loh Mbak, untuk kita pelajari gitu loh. Dan apalagi kan kita bahas tentang public speaking nih, jadi benar-benar cocok gitu loh. Jadi gitu. kamu merasa kalau itu tuh perlu diasah, maka dari itu kamu untuk mencapai kesuksesan tersebut kamu ngasah itu komunikasi, public speaking gitu. Oke, terima kasih Mas Denis atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga tipsnya. Sama-sama Mbak Naila. Semoga bermanfaat Mbak Naila. Sangat amat bermanfaat buat teman-teman dan khusus Mbak Naila dan khusus buat teman-teman di sana. Semoga bermanfaat buat kalian juga, buat aku juga pastinya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tunggu di episode. Oh iya, see you di episode selanjutnya. Dadah. Aku mau bilang kayak gitu. Udah bagus tadi. Coba lihat deh.